Selamat datang. Kali ini kita akan coba membongkar cara kita memandang kesulitan hidup. Ada 3 wawasan keren banget nih yang bisa mengubah rasa capek jadi kekuatan dan rasa seperti tersesat jadi sebuah petunjuk arah yang jelas. Oke, kita mulai dari sini ya. Pernah nggak sih ngerasa capek banget? Tapi anehnya bukan capek fisik, padahal kayaknya nggak banyak beraktivitas juga. Rasa lelahnya tuh kayak datang dari dalam. Nah, perasaan ini umum banget, dan dari sinilah penjelajahan kita dimulai. Wawasan pertama nih, kita bakal nyelam lebih dalam buat cari tahu sumber capeknya dari mana. Seringnya kan kita nyalain jadwal yang padat atau tantangan di depan mata. Tapi, gimana kalau ternyata sumber utamanya itu justru sesuatu yang nggak kelihatan, sesuatu yang kita bawa-bawa di kepala kita sendiri? Nah, kutipan ini ngena banget kan? Jadi rasa lelah itu seringnya bukan karena perjalanannya yang berat, tapi karena ada gap, ada jurang antara ekspektasi kita dengan kenyataan. Gesekan antara keduanya inilah yang bikin energi kita terkuras habis. Coba deh kita bedah ya. Di satu sisi ada perjalanan. Ini tuh ya tugas harian, kerjaan, hal-hal fisik yang kita lakuin. Tapi di sisi lain ada pikiran. Nah, disinilah beban yang sebenarnya. Ekspektasi yang ketinggian, khawatir soal besok gimana, atau terus-terusan mengulang penyesalan masa lalu. Jujur aja, beban pikiran ini jauh lebih berat dan lebih nguras tenaga kan? Oke, sekarang kita masuk ke wawasan kedua. Setelah kita tahu kalau sumber capek itu dari pikiran, pertanyaannya, gimana kita harus melihat rintangan yang muncul? Biasanya kan, kita langsung mikir ini pertanda buruk. Tapi tunggu dulu, ada cara lain loh buat melihatnya. Ini nih, ketakutan yang seringnya nggak kita omongin. Pas masalah datang bertubi-tubi, kita mulai mikir, jangan-jangan saya di jalan yang salah ya? Atau yang lebih parahnya lagi, apa saya ditinggalin sendirian nih dalam perjuangan ini? Tapi, coba bayangin kalau kita putar balik cara pandangnya 180 derajat. Gimana kalau ujian terberat itu justru bukan hukuman, malah sebaliknya, itu sebuah panggilan. Sebuah sinyal yang justru lagi ngarahin kita. Nah, ini dia inti dari wawasan kedua. Kesulitan yang berat itu bisa jadi cara alam semesta atau Tuhan buat ngoreksi arah kita. Anggap aja kayak GPS yang bilang recalculating pas kita salah belok. Ujian itu ada bukan buat ngancurin kita, tapi buat ngingetin dan ngarahin kita balik ke inti diri kita, ke hal-hal yang paling penting. Oke, jadi kita udah tahu nih, lelah itu dari pikiran dan ujian itu petunjuk arah. Pertanyaan selanjutnya, terus gimana ngejalaninnya hari demi hari? Nah, wawasan ketiga ini bakal ngasih kita solusinya. Solusi yang praktis dan kuat banget. Kedengarannya simple ya, nikmati prosesnya. Tapi jangan salah, dampaknya ini luar biasa. Intinya kita diajak buat geser fokus. Dari yang tadinya cuma liatin garis finish yang masih jauh di depan, sekarang kita diajak buat bener-bener ngerasain dan ngehargain setiap langkah yang kita ambil sekarang. Terus gimana caranya? Gampang. Pertama, coba sadar penuh sama apa yang lagi Anda kerjakan sekarang. Fokus di sini. Kedua, hargai setiap progres, sekecil apapun itu. Dan yang paling penting, ketiga, coba deh lepasin ketergantungan pada hasil akhir. Karena kebahagiaan itu bukan nunggu di garis finish, tapi ditemuin di sepanjang perjalanannya. Oke, sekarang yuk kita gabungin ketiga wawasan tadi. Kita rangkai jadi satu cara pandang yang baru, yang utuh dan yang bisa mengubah cara kita melihat hidup. Jadi, inilah cara pandang barunya. Coba deh ingat ini baik-baik. 1. Beban terberat itu bukan di jalanan yang kita lewati, tapi di pikiran kita sendiri. 2. Rintangan itu bukan hukuman, tapi GPS yang lagi ngasih petunjuk. Dan 3, tujuan utamanya itu bukan garis finish, tapi justru setiap langkah yang kita ambil sekarang. Nah, setelah kita ngobrolin semua ini, ada satu pertanyaan terakhir. Dan ini khusus buat Anda. Dengan semua pemahaman baru ini, coba pikirkan deh. Langkah kecil apa, sekecil apapun itu, yang bisa Anda sadari dan nikmati prosesnya. Hari ini juga,